laporan-laporan belum, masih laporan yang kemarin yang sudah mulai berjalan gitu. Insya Allah yang kemarin di ini untuk undang-undang TPKS sudah Cyber teknologi sudah di yang cyber juga tadi ya kita dapat undangan pemeriksaan untuk pelapor dalam ranah klarifikasi. Nah ini terkait video yang beredar dari AL ini gimana sih tanggapannya dari pihak Tenopi? Kan dari Mas Gary perwakilan tadi katanya menyerahkan langsung ke Ibu sebagai kuasa hukumnya. Mungkin kedepannya untuk tindakan selanjutnya. Jadi teman-teman bahwa memang kan kami baru tahu nih tadi malam video itu beredar di salah satu YouTube-nya pihak AL ya, yang kemudian memang masih dalam pembahasan karena Tenopi kan masih di luar gitu. Jadi kami menunggu kemudian keputusan Tenopi ini mau dikemanakan video ini. Cuma kami memang berpesan untuk semua pihak agar tidak kemudian menyebarkan video yang sama di dalam sama persis maksud kami ya dengan video yang disebarkan oleh AL karena memang ada delik pidananya gitu. Itu himbauan buat teman-teman yang kemudian ingin mengcopy ataupun pengen menyebarkan ulang ya, itu yang kemudian kami himbau agar kemudian tidak terjadi ya. Dari Tenopi sendiri ada rencana untuk ngelaporin nggak sih terkait pembahasan? Tapi kalau untuk ancang-ancang gitu? Ya kita kan harus analisis dulu, analisis sebelum melakukan suatu tindakan-tindakan tentu dengan analisa data dan mempelajari unsur-unsur delik di dalam suatu pelaporan itu. Jadi sampai hari ini karena Tenopi juga tidak berada di Indonesia, memang lagi agenda pekerjaan di Cina ya. Gitu. Jadi kami pun masih menunggu Tenopi untuk kembali. Pada prinsipnya Tenopi sih pengennya semuanya dilakukan secara silent ya, sehingga kemudian tidak menimbulkan kontroversi lanjutan gitu. Ini kan mungkin dampak video itu dampak kemudian LP Tenopi berjalan nih sebelumnya gitu, sehingga kemudian Tenopi memilih untuk tidak lagi kemudian mempublish apapun gitu terkait itu. Tapi respon Tenopi itu sebenarnya gimana sih melihat video kembali? Kan kemarin udah ada satu lagi mungkin penyebaran itu bisa dibilang yang kedua tuh bisa kena pencemaran nama baik ya sih? Banyak undang-undang yang memang mencakup itu ya, salah satunya undang-undang data pribadi ya, PDP, undang-undang PDP masuk, terus kemudian pencemaran nama baik tadi yang Mas bilang masuk gitu. Tapi begini, perlu kami jabarkan bahwa memang kami kemarin ke LPSK sebenarnya tujuannya adalah untuk mencegah ini terjadi. Ini salah satu bentuk ancaman yang keluar, yang kemudian kenapa kami kemudian mengadukan ke LPSK. Ketika kami di LPSK kemarin kami menjabarkan tentang ancaman-ancaman terkait hal ini ya, diantaranya meminta uang 1 miliar agar kemudian video-video Tenopi tidak keluar. Dan akhirnya memang video itu keluar nih pada tadi malam ya, itu yang kemudian memang sebenarnya kami tunggu-tunggu gitu. Siapa sih kemudian dalang dibalik ini semua? Tadi respon Tenopi gimana sih lihat video tadi? Ya sebenarnya video itu juga bukan video yang sesuatu yang amoral gitu. Jadi memang pada kesempatan itu Tenopi diundang dalam satu acara yang nggak mungkin juga untuk tidak menghadiri gitu. Nah ya dengan ya masih normal lah gitu. Jadi bukan suatu tempat yang berkonotasi jahat lah gitu. Dan juga kalau ada perawatan foto hidung itu ya, itu kan biasalah perempuan untuk merawat diri secara kan ya masih biasa-biasa aja sih sebenarnya video itu. Jadi menurut kita juga bukan sesuatu yang harus digembar-gemborkan. Jadi tapi ya himbauan tadi begini, himbauan bahwa setiap data pribadi orang itu dilindungi. Jadi ada undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi. Nah ini memang undang-undang baru ya, tahun 2022 dan pemberlakuan baru Oktober 2024 gitu. Jadi sehingga makanya tadi kami menghimbau untuk tidak menyebarkan, ikut serta menyebarkan, nanti malah terlibat. Itu. Kalau langkah lebih lanjut kami belum mengambil langkah lebih lanjut.
Berarti masih nunggu Tenopi pulang dari Cina ya untuk langkah selanjutnya? Ya Pembahasannya gitu. Tentu Iya, pembahasan. pembahasan iya, tapi tentang apa yang disebarkan itu memang kami tahu lebih awal ya. Video itu memang sudah ada di kami sejak awal, sebelum kami ke Komnas Perempuan, terus ke LPSK itu sudah ada. Jadi di video itu memang benar tadi kata rekan saya itu satu event ya, event yang kemudian diundang di Surabaya itu yang video pertama. Potongan kedua itu kemudian potongan dia menghadiri ulang tahun temannya. Jadi opini menggiring tentang Teknopi adalah simpanan itu jahat ya, sangat jahat banget gitu. Karena memang realnya nggak begitu, faktanya nggak begitu. Fakta itu yang kemudian nanti kami akan buktikan. Jadi kami rasa ya cukup, sudah, jangan ditambah lagi polemik-polemiknya gitu. Kita sesuaikan saja dengan rule-rule yang ada. Iya. Karena begini teman-teman, semakin kemudian ini digembar-gemborkan ya, keinginan pihak AL untuk menaikkan apapun itu ya, pasti ada tujuannya gitu. Nah itu yang kemudian kami nggak mau, dari pihak Teknopi nggak mau, pengennya memang fokus ke permasalahannya. Jadi pokok perkaranya tentang Agus dengan yayasan clear, kemudian personalnya dengan si pihak AL juga clear gitu. Tapi update laporan di Polda gimana sih, Bu? Yang AL sama RD ya kalau nggak salah. Kemarin juga yang kemarin ada updatean lagi nggak sih? Sudah berjalan, jadi LPLP Teknopi alhamdulillah sudah berjalan. Yang cyber juga udah berjalan, di Senin ini berjalan pemeriksaan, terus kemudian saksi-saksi terhadap dugaan tindak pidana kekerasan seksual secara verbal juga sudah dipanggil. Berarti ada dugaan bahwa pihak sana berusaha mencari-cari ya itulah itunya Tenopi ya, data-data pribadinya ya. Iya betul. Itu kan berarti kan tindakan. Betul. Jadi ini bagian dari pihak sebelah opini untuk menggiring itu tadi ya, opini menggiring sehingga kemudian muncullah kebencian publik gitu terhadap Teknopi. Walaupun sebenarnya kami sangat menyayangkan ini, tapi ya sudahlah kalau memang itu keinginan pihak sebelah nggak masalah.